Oke guys, ketemu lagi di acara The Manager. Hari ini kita punya bintang tamu atau narasumber kita. Nggak sembarangan. Kenapa nggak sembarangan? Men, ini di bidang klinik atau medical kecantikan, men. Waduh, kayaknya kalau ketemunya dengan orang cantik-cantik. Bukan, kayaknya kalau kamu ngomong gitu tadi tak pikir kamu mau apa ya? Kamu mau tarik benang kayak gitu. Ya aku nggak masalah, Dam. Kalau temanku kamu itu bisa mengangkat kepedianmu, aku nggak masalah. Kayaknya kita harus cepet-cepet nanyain ke yang bersangkutan ini gitu. Oke. Langsung aja. Apa kabar, Bro? Kabar baik. Bro Timotius. Siap. Iya. Gila. Spesial banget loh ini. Kalau lu mau ditarik benang gelasan kira habis berapa roll ya kalau kayak dia gini? Gua itu justru dengan tamu yang satu ini tuh pengen nanya, itu gimana? Itu gimana? Tarik benang itu apa? Tapi ngomong-ngomong sebelumnya, Pak Timo ini kantornya apa, PT-nya apa, dan bagaimana? Bergeraknya di bidang apa aja? Oke. Saat ini saya masih bekerja di Fonda Medica Utama. Namanya kita bergerak di bidang medical. Kita ada 2 divisi, ada medical, ada estetik. Oke. Gitu. Jadi ya kita mungkin bahasnya mungkin ke estetik ya saat ini ya mungkin ya. Jadi kita ada medical dan juga kita ada estetik. Dua-duanya juga di saat ini ya bisa dibilang lumayan lah ya. Dua-duanya berjalan beriringan, walaupun beda-beda lah, beda-beda dari segi departemen, dari segi marketnya beda-beda. Gitu, itu kan. Di mana? Di Jakarta apa di mana? Kita base di Jakarta, tapi memang kita di luar Jakarta kita juga aim. Jadi targetnya kita adalah tetap Indonesia. Jadi dari Sabang sampai dengan Merauke. Sampai detik ini emang semuanya berapa ada? Outletnya udah ada berapa? Ya? Kalau kantor kita tetap ada di Jakarta. Kantor di Jakarta, kita punya branch atau office-nya satu lagi kita ada di Surabaya. Oke, Jakarta. Gitu. Jadi aja. Untuk provinsi-provinsi lain tetap itu kontrolnya di Jakarta, ada staffnya atau manajer-manajernya khusus itu untuk yang pegang sana. By kirim gitu, apa namanya dikirim gitu, nggak buka branch di daerah di pulau lain atau bagaimana? Enggak ya? Enggak, tetap semuanya kontrol di Jakarta. Di Jakarta. Jadi kalau kita mau reach out ke dokter-dokter di luar, itu biasanya sebelum pandemi ini kita suka ngadain acara, kalau kita ngomong estetik, jadi kita suka ada event-event kayak seminar lah, jadi seminar. Webinar dong kalau sekarang ya? Sekarang webinar. Oke. Sekarang webinar. Nah sekarang kalau di masa sebelum pandemi aku yakin karena ini booming banget pasti lancar ya, aman-aman aja. Kalau masa pandemi kayak gini, ada pengaruh nggak? Wah, tiarap. Wah, ini merana sekali. Tapi ada 2. Kita ngomong estetik nih ada 3 nih. Kalau kita ngomong estetik anti-aging, ada 3. Jadi di sini dokternya ada dokter GP. Apa itu GP? GP nama orang? Bukan, itu kayak istilah apa? GP itu adalah dokter yang lulusan umum. Oke. Dokter lulusan umum, dia tidak ngambil spesialisasi, gitu. Dia tidak ngambil spesialis, dia tapi belajar mengenai anti aging. Nah, di situ juga betul. Tapi dia juga ada sebenarnya title lainnya dari misalkan kita ngomong tanpa spesialis. Dokter Timotius, kalau nggak pakai spesialis, udah dokter Timotius. Oh seperti itu. Kalau ngambil lanjutan spesialis kulit kelamin, SPKK. Oh, tapi kalau itu temen aku biasa datang itu. Kasih obatnya agak gede ya. Gitu. Dosis tinggi. Makanya tobat ini pandemi, Dam. Please deh gitu. Nah, nggak maksud tadi apa tiarap itu apanya? Kayak separah apa tiarapnya? Karena balik lagi untuk anti aging ini dia bukan kebutuhan khusus. Bukan kebutuhan khusus di mana mereka untuk orang-orang yang mau maintain itu adalah lebih ke maintain itu lebih ke emosi ya bisa dibilang. Karena kan kalau pandemi ini yang akan disupport yang lebih banyak didukung pemerintah adalah kebutuhan khusus ya kritikal atau esensial. Iya, betul. Gitu. Jadi anti aging ini bukan salah satu masuk ke kritikal khusus. Nah, dengan begitu mereka otomatis mereka juga terdampak. Mereka di klinik tidak bisa buka gitu kan. Jadi gimana ngakalinnya? Semua rata-rata by appointment.
Oh, janjian ketemu gitu. By appointment. Jadi karena dokter pun takut gitu loh. Selain dokter takut, si calon pemakai atau pasien atau pengguna jasa itu gimana? Klinik atau dokter tersebut itu bagaimana? Mereka kan juga pasti ketakutan mau datang ke klinik. Mereka mikir panjang, datang ke rumah juga pun mereka juga nggak welcome banget. Nah itu gimana itu? Caranya? Itu balik lagi ya, jadi beda-beda karena tiap orang punya pandangan masing-masing terhadap COVID ini sih. Termasuk juga klinik, ada klinik yang punya standar protokol yang sangat tinggi, ada klinik juga yang tidak gitu loh. Kita nggak bisa itulah salahin juga karena mungkin dia kenal dengan pasiennya atau bagaimana gitu kan. Nah tadi anti aging ini tadi ada dua, ada yang kalau bedah plastik di saat ini mereka laku. Kok bisa ya? Laku. Bedah plastik laku dibandingkan maksudnya oplas gitu kan? Betul. Operasi plastik itu laku. Kenapa laku? Pandemi, lockdown, stay at home, ya kan, WFH, nggak kelihatan di mukanya. Jadi waktu recovery stage-nya, let's say mereka implan hidung, ya kan, breast implant atau apapun, mereka punya recovery time, bilanglah 3 bulan atau 1 bulan gitu ya. Kesempatan gitu maksudnya. Kesempatan mereka di rumah. Untuk upgrade ya. Tiba-tiba waktu mereka keluar nanti cakep. Kering. Gitu. Bukan lu nih. Nah, Dam, pantes waktu itu lu bilang ke gua itu, gua mau ngilang dulu. Itu rencana lu. Iya. Nggak jadi, men. Kenapa? Nggak bisa ngumpulin plastik banyak, embernya orang pada nggak dibuang. Jadi nggak jadi. Beda plastik. Salah. Nggak bisa kena panas. Iya. Nah, kalau oplas lagi rame, selain oplas, berarti nggak usah dibahas orang lagi rame gitu. Yang itu tadi deh, yang tiarap-tiarap itu selain anti aging itu apa lagi? Itu apa aja yang terdampak itu? Jadi klinik, jadi tadi ada klinik yang punya treatment untuk injection, jadi untuk filler, botox. Ada juga klinik kecantikan yang dokternya sendiri belum punya skill khusus untuk itu. Jadi dia cuma terima facial, dia cuma terima acne, yang itu pasti terdampak. Gitu. Terdampak di mana? Gitu. Terdampaknya di mana? Mungkin di daerah Jakarta nggak begitu. Di daerah-daerah Jakarta gitu. Tapi kan kita punya ada daerah satelit, Bekasi. Terbalik. Jakarta agak terdampak dibandingkan dengan daerah. Karena orang daerah lebih berani. Suburban ya? Suburban. Dia nggak, ini biar pandemi, gue yang penting tetap awet muda, itu yang pikirannya kali ya. Iya, bisa dibilang begitu. Mungkin awal-awal tahun lalu iya benar. Jadi mereka awal-awal takut. Kita akuin awal-awal tahun lalu waktu lockdown bener-bener, wah itu udah nggak bisa apa-apa. Sempat dibuka kan, sempat dibuka itu agak naik sedikit. Di tahun kemarin itu kan? Betul, sempat agak naik sedikit, lumayan lah bisa dibilang. Tapi kita juga ngelihat trennya ternyata nih ibu-ibu atau orang si konsumsi klinik kecantikan ini mereka tetap berani. Gitu loh, mereka tetap berani untuk datang ke sana. Mereka akan tanya protokol, kita akuin. Protokolnya apa nih? Antigen dulu. Nanti dokternya pakai APD nggak? Dokternya pakai APD. Ininya dia pakai sanitizer nggak? Dibersihin nggak? Wah, bla 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 ditanya. Iya. Prokes aman lah ya. Prokes aman, gitu. Tapi mereka tetap berani. Jadi intinya, pokoknya ya udah deh. Mau kayak gimana pun, mau berat, ribet, yang penting cakep. Itu bagian dari itu nggak? Itu bagian dari, ya udah jelas itu bagian dari untuk mempertahankan pasien itu kan, biar cepet biar tetap datang ke klinik kan. Seperti itu. Nah selain itu ada strategi lain mungkin misalnya influencer, pakai influencer atau endorsement. Itu perlu nggak sih di PT-mu tadi namanya? Fonda Medical di Fonda ini butuh apa pakai kayak begitu atau bagaimana? Jadi untuk strategi kita ke sana sebenarnya nggak kurang tepat. Nggak butuh. Iya, kita kenapa bilang kurang tepat? Karena gini, kalau kita melakukan kerjasama dengan influencer, kita mempromosikan produk. Iya betul. Gitu kan, kita mempromosikan produk itu, tapi kan tetap kita tidak bisa mempromosikan produk kita karena produk kita yang gunakan adalah dokter. Betul. Kita bukan skincare. Gitu. Jadi waktu kita promosiin langsung ke influencer nggak bisa pakai. Gitu. Jadi yang gimana kiranya bisa berhasil, kita kerjasama dengan klinik. Kita kerjasama dengan klinik, dengan terusnya kita engage juga dengan influencer. Influencer itu mempromosikan produk kita dengan afiliasi dengan klinik. Dia lebih ke tepat sasaran. Iya betul. Jadi dia mensuplai bahannya ke para klinik, ke para dokter itu ya. Betul. Dokter ke user, seperti itu. Betul. Nah terus sekarang apa dong kalau kondisi seperti sekarang ini nggak ada itu? Pengaruh. Kalau pengaruh kan tadi udah bilang. Maksudnya strategi baru nih.
Strategi barunya ya pasti udah otomatis kita digital. Mau nggak mau kita harus digital. Bagaimana tuh bentuk nyatanya di digital? Jadi kita biasanya sebelum pandemi ini kita suka ngadain hands-on training. Apa itu? Hands-on training itu tadi produknya contoh filler ya. Oke. Contohnya filler. Waktu kita kenalin ke dokter-dokter kecantikan di sini, mereka kan harus ada skillnya cara untuk nyuntik, di kedalaman berapa, level of injectionnya harus berapa, gitu kan. Itu yang kita ajarin ke dokternya. Selain di balik itu kita juga perkenalan dari si produknya ini sendiri, karakter, biar dokter tahu karakter yang produk itu biar nggak salah lah. Jadi produk dari Fonda ini nggak itu ya, nggak kayak produk-produk kecantikan lain yang bisa ada reseller, siapa aja bisa jadi reseller, gua bisa, Adam bisa gitu, nggak ya? Enggak, beda. Enggak, itu kan marketnya dia langsung ke klinik. Iya, betul. Kita B2B. Cuman yang kita mau tahu, produk dari PT Ponda ini diproduksi di dalam negeri kah atau maksudnya di Indonesia atau diimpor dari luar negeri? Oke, kita ini kan juga harus jelas. Iya. Jadi udah kita, jadi kita distributor, di mana produknya kita import, rata-rata import, dan untuk filler sendiri belum ada di Indonesia yang bisa produce sampai saat ini. Sebentar, filler sendiri itu kayak gimana sih? Mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi filler gampangnya adalah kandungan utamanya hyaluronic acid. Itu buat apa? Hyaluronic acid itu untuk lebih mengencangkan dan mengisi. Kurang lebih gitulah. Jadi sebenarnya mengisi semuanya bisa, benar. Bisa. Lu pikirnya jangan jorok dong. Bisa. Tahu pikiran lu. Ya kalau dulu silikon. Benar. Silikon. Kalau dulu kan silikon orang taunya kayak ada beberapa artis yang zaman dulu mereka isi menggunakan silikon. Tapi ya jangka panjangnya adalah mereka permanen. Nah, hyaluronic acid ini dia natural hyaluronic acid, mereka punya jangka waktu, jadi akan hilang. Oh ya, dengan sendirinya? Balik lagi? Mereka akan misalnya tadinya kenceng, gede, jadi kecil, turut. Normal lagi ya? Suntik lagi. Gawat nih. Itu kurun waktunya berapa lama? Maksudnya beda-beda, jadi range-nya itu dari 8 bulan sampai dengan 2 tahun. Buset, gede. Udah nyoba? Apa? Udah nyoba Belum. Mas Timo? Di sini lagi mau proses masuk. Oh gitu? Iya, kalau yang diomongin. Men, lo jangan salah suntik, men. Bentar. Hidungmu jadi gede semua. Kan ini hidung semua buka, kalau hidung oke. Ya kan para cowok itu pasti mikirnya jadi lain. Nah, itu yang menarik. Jadi ada saat kita bawa produk namanya Stylage, itu dari Paris. Iya. Jadi mereka bukan cuman punya untuk filler aja muka gitu ya. Mereka juga punya filler untuk vagina. Dan juga yang lagi dikembangin sekarang dan menarik menurut kita bawa nantinya next ke Indonesia itu adalah micropenis. Oke, buat gedein penis. Iya. Mak Erot nggak laku nih abis ini, men. Beneran, men. Enggak. Ada micropenis tapi belum ya. Tunggu. Itu juga ada durasi waktunya ya? Ada. Oh, saya kira permanen, Iya, men. Kan yang dipengenin kalau untuk apa tadi penis itu, ya harusnya permanen dong, kayak gitu. Ini lucu ya, habis disuntik masih punya celah lah Mak Erot untuk market Ya ini, men. Itu juga salah satunya urunan dari kebedah plastik sih ya. Kebedah plastik. Jadi orang yang udah ketagihan suntik filler, hidung lah, bibir gitu, hampir tiap tahun mereka balik. Ya kan? Pada akhirnya, aduh capek nih balik terus nih. Yang permanen dong. Oh, ini adalah ini ya apa namanya itu pilihan option yang light gitu ya. Betul. Jadi Daripada bisa dibilang gitu ya? apa ya namanya? Dia trial lah ya. Iya. Dia coba, oh bagus nih, oh cakep nih dia. Try tahun before tahun berikut lagi. Akhirnya kan mereka juga capek. Oh tiap tahun gua harus buang duit nih. Iya. Gitu. Pada Permanen akhirnya deh. betul. Akhirnya udah. Udah yang banyak. Banyak. Yang milih lebih permanen lebih banyak. Banyak. Biasanya mereka sudah melakukan filler duluan. Oke. Gitu. Mereka Men, udah. lu mau suntik apa, Phil? Bukan gitu. Kalau orang mau kan begitu dijelasin filler apa pada pingin nih. Syaratnya orangnya harus kayak gimana? Bukan dari segi duit ya, di luar duit ya. Duit udah pasti. Betul. Apa yang harus disiapkan Secara seseorang fisik. bisa segera melaksanakan filler? Secara fisik. Sebenarnya nggak ada kriteria. Spesifikasi Screeningnya Nggak ada kriteria. Mungkin ada screeningnya. Pasti dokternya akan ngelihat misalkan dia mau filler hidung. Nah itu juga harus dari keahlian dari si dokter. Waktu filler hidung itu sendiri, dia ngelihat bentuk hidung si pasien seperti apa. Awalnya apakah lebar atau sudah lancip. Oke. Kalau hidungnya misalkan hidung kayak orang Pinocchio.
Asia. Kita ngomong Indonesia yang agak ke utara kan agak lebih besar. Iya, betul. Gitu kan, agak lebih besar. Dia minta mau mancung. Oke. Kalau dokter mengiyakan, jadinya lucu. Cupingnya besar, ininya mancung. Nah, itu butuh keahlian dari screening si dokternya itu sendiri. Hati-hati men berarti. Iya. Nggak sembarangan. Nggak, tapi screening gitu maksud gua tadi itu. Lu mesti syarat ya udah, tapi lu nggak punya penyakit bawaan ini ya sebelum filler ya. Takutnya kan itu masalah obat kan. Betul. Apalagi di tengah pandemi begini. Iya, ada gitu. efeknya nggak? Efeknya jadi lebih kayak misplacement ya, kadang bisa dibilang. Kita juga harus tahu dokternya. Siapa dokternya? Apakah dia certified dokter? Apakah kliniknya memang reputable? Kalau misalkan kliniknya yang ecek-ecek atau dokternya berani datang untuk suntik ya. Suntik filler tapi dia berani datang ke rumah atau ke tempat yang kita setujuin gitu, bukan klinik, itu mesti hati-hati. Kenapa hati-hati? Let's say kalau ada apa-apa suntiknya fillernya neken pembuluh darah. Nah, itu. Nah, fillernya neken pembuluh darah, ya udah dong harus dihilangin. Tapi kalau dia tidak dilakuin di klinik, ya kan tidak dilakuin di klinik, siapa yang tanggung jawab? Yes. Nah, gitu. Pada umumnya filler ini kalau tadi dibilang tahunan, apakah itu apa? Ada dosisnya, bentuknya itu kayak apa sih filler gel. itu? Oh, gel. Dia semacam kayak gel. Gitu. Jadi itu sejak tahun berapa si Fonda ini memasukkan filler? Kita dari 2015. Udah lama dong. Kita dari 2015. Wih, jadi 6 tahun men. Iya, dari sebenarnya filler di Indonesia dari 2010 sudah ada. Oke. Gitu, karena kan hampir beberapa negara mereka juga kompetisi untuk. Kalau boleh tahu yang Fonda ambil dari negara mana? Paris. Oke. Kita dari Prancis. Europe men. Kita Europe. Ya, kita Europe. Terus satu lagi mungkin netizen atau pemirsa tuh nggak banyak tahu. Ada kan beberapa case atau kasus setelah mereka suntik botok, filler dan segala macem. Itu kan ternyata ada durasi waktu yang mereka harus sadar ya, misalnya setahun maksimal. Ya tadi kan bilang setiap tahun dia balik lagi seperti itu. Setiap tahun kan harus treatment ulang lagi kan. Nah ini orang kan nggak banyak tahu. Kan ada efek habis dibotok tuh mukanya jadi peot nggak karu-karuan. Nah makanya itu ada nggak efek sampingnya seperti itu? Jadi lebih kayak mungkin over inject ya. Nah itu lagi dokternya kita harus tahu. Jadi misalkan di sini cuma butuh 30 unit untuk botox. Dokternya bilang udah nggak apa-apa 40 misalkan. Nah itu persentase yang begitu tuh. Nah itu persentase yang kayak begitu tuh yang bisa menentukan dokternya atau kadang-kadang si pasien ini tadi atau si konsumen ini tadi mau over. Jadi persentase yang dibentuk tuh jadi over. Betul. Yang tadinya cuma misalnya butuh 20%. Ya makanya dokternya dong kalau betul. Harusnya benar, harusnya dokternya. Tapi kadang-kadang ada pasiennya yang ngotot. Nah itu yang saya bilang. Masa dikasih? Pernah kejadian begitu nggak? Pernah dengar nggak? Ada. Terus dampaknya gimana Pak? Dokternya udah akhirnya bikin kayak konsen lah. Bisa dibilangnya pasien konsen. Gitu Dibilang misalkan dokter, Pak ini udah cukup loh. Iya. Udah cukup, nggak apa-apa, saya mau lebih tebel bibirnya. Iya. Ini bakalan tebel banget, nggak apa-apa. Gitu. Buset. Iya, yang kalau misalkan disuntik nanti bakalan over loh. Iya nggak apa-apa. Ada pasien seperti itu, akhirnya suntikin. Itu Bro Timo. Makanya kan kebanyakan edukasi seperti ini penting. Iya penting biar makanya, orang tahu gitu loh. Kayak misalnya kebutuhannya seorang Zul. Gitu. Iya. Berapa persen dia harus ditambah filler? Iya makanya itu kan tadi aku tanya gitu loh. Ini kan termasuk di dalam kesiapan si calon pasien itu. Yes, betul. Gitu loh. Lo yang ngatur apa dokter yang mutusin kan gitu. Betul. Jadi itu emosi. Kadang-kadang pasien bilang, gue butuhnya hidung nih. Gue butuh. Tapi kalau dokter ngelihatnya keseluruhan, jangan hidung dulu nih. Ibaratnya, ini harus pipi dulu dinaikin biar lebih bagus. Jaw lainnya apalah segala macam baru ke hidung. Nah makanya hal-hal kayak gitu kan harusnya dokter ya dong yang decision. Betul. Jadi itu harus edukasi ke dokter dan nggak semua dokter bisa ngasih edukasi yang baik seperti itu. Nggak semua dokter. Berikutnya, kenapa pasien memilih Fonda? Atau PT apa Fonda, kelebihan Fonda, produk-produk Fonda dari filler, botok dan sebagainya itu? Kenapa mesti Fonda? Kenapa Fonda? Karena gini, kita semuanya produknya registered. Kita registered di Eropa, kita registered juga di Indonesia. Oh, worldwide. Worldwide. Kita worldwide. Udah recommended gitu maksudnya, punya sertifikat dan kita punya sertifikat yang berarti itu adalah aman. Iya. Berarti aman, di mana pemerintah juga tahu produknya dan sudah dites. Makanya kita dapat approval. Satu. Yang kedua,
produk ini sendiri tadi karena worldwide dan case-nya atau clinical case-nya kita punya banyak, kita punya experience dari mulai yang pertama kali mungkin launch ada kesalahan, kita development, R&D segala macam sampai dengan pada akhirnya sekarang kita punya produk yang jauh lebih bagus. Apa itu? Gitu, jauh lebih bagus adalah dari segi hasil. Gitu, makanya kita pilih produk Stylish ini yang dari Paris, salah satunya seperti itu karena mereka ini punya R&D team dan punya company yang benar-benar reputable di sana. Nah, penyampaian keistimewaan dan kelebihan produk Fonda ke calon pasien itu caranya gimana? Sebenarnya kita nggak direct. Kita nggak direct ngomong ke pasien. Itulah dokter. Itulah dokter. Jadi kerjasama gitu. Betul. Kayak seorang dokter yang selama ini Fonda ini supaya obatnya lu pakai deh obat ini. Ini kelebihannya ini. Biar si dokter menjelaskan. Betul. Begitu. Iya. Jadi makanya edukasi ke dokter lah yang kita perlu. Edukasinya dia harus tahu produknya karakternya seperti apa, hasilnya bagus apa tidak. Makanya dia kayak beli mobil, beli filler ini. Mereka harus test drive. Mereka harus coba, mereka harus tahu hasilnya kurang lebih disuntik ini ternyata 3 bulan hilang, berarti produknya nggak bagus. Nah, kalau gitu kita lari gini. Karena ujung tombaknya itu dokternya itu sendiri. Di dalam pelaksanaannya kan pasti ada cara-cara khusus kayak yang gue pernah dengar ya. Obat itu akan booming ketika pihak produsen obat itu berhasil menggait dokter-dokter yang lagi hits. Yang happening itu. Apakah begitu juga di Fonda? Betul. Seberapa penting itu? Seberapa penting? Itu seperti influencer lah, Pak. Nah, caranya kita kan ngomong seperti influencer. Maksudnya boleh dibuka gitu ya. Apakah dokternya itu mendapatkan insentif lebih dengan memakai obat Fonda? Atau dari Fonda atau enggak? Dia di-endorse sama Fonda tadi. Lebih gitu atau gimana? Ada cara seperti itu, tapi balik lagi kita ngelihat dokternya juga dan kita tidak mau melakukan itu namanya endangers kita punya bisnis. Gitu, kita endangers kita punya bisnis kan. Jadi kita pilih memang dokter-dokter yang senior, ya kan senior atau dia punya voice. Gitu kan. Nah, itu yang kita pegang. Tapi sebelum itu tadi atau mungkin posisinya dibalik test drive. Karena dokternya tahu kan enggak gua hits nih posisi gua. Gua ngecas khusus dah. Itu ada. Itu tergantung dari bisnis model dari si company-company lain ya. Bisa dibilang itu bisnis model. Kalau ada yang berani seperti itu ada. Ada ya? Ada, sangat berani bisa dibilang. Sangat berani. Dia sampai ngeluarin angka rate-nya yang mereka menurut Fonda sendiri, wah gila. Karena kita kan ngomong bisnis sustainable ya. Iya, betul. Kita ngomong bisnis sustainable. Waktu kita ngelakuin yang tadi, gitu kan kita ngelakuin tadi yang fast way, ada dokter mahir, kita tahu dia punya rate. Kita tahu dia punya suara, udah kita bayar, nih barangnya tolong dipromosiin. Ya kan? Tunggu deh mungkin berapa bulan atau mungkin 1 tahun atau berapa tahun pasti akan ada. Pasti ada penurunan. Gitu. Itu berani. Ada satu yang kita harus tahu juga dari PT Fonda ini. Apa itu, men? Bagaimana cara memaintain pelanggan atau pasien atau customer supaya tetap intens dan terjaga nggak kemana-mana dia. Bahwa dia satisfied atau puas dengan produknya. Ini pasiennya apa dokternya? Pasien. Pasien gimana itu? Loh, kan harusnya dokter dia. Enggak, karena ini kan berbicara kan ada orang misalnya treatment di dokter A atau pakai produk A. PTA. Tapi dia nggak puas. Terus yang mau diitin? Yang tidak puas itu kan ada salah satu mungkin bentuk treatment atau barangnya yang kurang diminati atau bagaimana. Nah, ini yang saya mau tanyakan ke PT Fonda, gimana mentreatment mereka supaya mereka tetap datang lagi untuk next treatment. Iya, berarti kan report dari dokternya ke Fonda gitu. Kalau itu ngomongin dokter, itu ngomongin dokter, tapi ngomongin pelanggan supaya puas. Direct langsung ke klien kan? Betul. Ke pasien enggak kan ya? Enggak memang, tapi kan dokter ini kan tetap harus menjelaskan. Dan Fonda juga harus memberikan sesuatu bahasa yang supaya dokter itu menyampaikan. Pernah begitu nggak harus ke pasien kayak gitu? Karena itu harus kan? Jadi kita tetap harus tap in-nya ke dokter. Kita nggak bisa betul. Maksudnya si PT Fonda ini menjelaskan ke dokter supaya si pasien yang sudah di treatment ini datang kembali atau minimal membawa temannya untuk di treatment lagi ke dokter tersebut dengan produk itu dari kalau PT itu Fonda. Biasanya kita kasih kayak benefitnya langsung ke dokternya untuk bikin promosi seperti gitu. itu. Jadi rulesnya tadi kalau gue tangkap si Fonda ini influencernya Fonda ini bukan si pasien. Operatornya adalah si dokter tadi atau klinik tadi. Betul. Iya, kayak gitu. Nah, kalau gitu ini deh, apa yang mungkin bisa dibagi ke netizen ini.
selain tadi apa produk baru setelah filler itu tadi yang baru produknya botulinum toxin sebenarnya. Nah, ini orang juga banyak salah. Nah, itu dijelasin deh. Botox biar tahu itu bukan sebenarnya kita bilangnya itu treatment, bukan. Ya. Apa Botox itu brand. Oh. Itu brand dari Amerika. Apa itu Botox itu sendiri? Botulinum toxin. Botulinum toxin. Itu merek. Botox itu merek Botox, tapi karena dia yang bisa dibilang pertama di global lah di dunia, jadi orang taunya Botox. Kayak brand mineral lah. Kita mau minta minum apa, bilangnya brand itu, datangnya yang lain. Nah di Fonda sendiri pakai Botox juga? Tidak. Mereknya apa? Kan dia produk dari Paris. Iya, makanya sekarang kalau yang di Fonda apa Botoxnya? Botoxnya itu apa? Jadi kita sempat kemarin kerjasama dengan brand Korea. Namanya? Gitu. Kita bisa kerjasama itu karena lagi proses registrasi ya. Oh, belum. Lagi proses registrasi, jadi kita kerjasama sama itu, jadi masih belum bisa lah. Walaupun kadang-kadang udah ada yang beredar. Nah itu dia juga yang mungkin orang juga harus tahu ya. Kalau pasien mungkin juga harus tahu. Itu gimana? Korea lumayan jauh lebih agresif daripada negara lain waktu mereka jualan barang. Jadi walaupun ini belum terregistrasi di Indonesia, mereka berani untuk jual. Rilis ya. Jadi kalau Korea model sistem bisnis modelnya. Nah, kalau kayak begitu resiko ditanggung siapa itu? Resiko ditanggung klinik. Oh, iya dong, karena ujung tombaknya kan klinik, iya. Ya, it's okay, normal kalau gitu. Terakhir deh, sekarang selain Fonda kan pasti banyak perusahaan seperti Fonda. Ya. Nah, sejauh ini sepengetahuan Pak Timo, ada berapa sih di Indonesia seperti Fonda ini? Ya, kompetitor yang ada di banyak ya, ratusan. Di segmen itu. Ratusan? Buset. Ratusan. Jadi kalau mungkin ada waktu misalkan lihat gitu ya, kita suka ada event itu namanya ISWAM, seminar kayak gitu, ada exhibition, itu di ASBSD, itu ballroom penuh. Wow. Terus saya mau tanya, dari ratusan atau mungkin ribuan, market share-nya Fonda itu berapa persen di situ? Kita masih belum besar untuk kita ngomong dari filler ya. Filler itu kita masih belum besar kompetitornya. Kita mungkin cuman sekitar di bawah 10% ya, 7 sampai dengan 8. Lumayan kalau 1000 dong itu. 1000 dia 10% udah lumayan mayoritas. Nah, kalau bagi 10 udah 100. Betul ya. Oke, terakhir dari Fonda supaya market Fonda ini semakin besar yang bisa disampaikan. Mungkin karena ujung tombaknya tetap dokter dan klinik tadi tadi pakai produk Fonda. Biasanya dokter kan menjelaskan ini produknya Fonda nih, begitu. Iya. Jadi bukan betul. Jadi mereka akan sebutin brandnya aja. Jadi filler yang kita pakai adalah Stylish gitu. Mungkin bisa disampaikan langsung kalau misalnya apa bagusnya, siapa yang mau perawatan itu dan sebagainya itu udah pakai Fonda deh, silakan. Jadi lebih kayak Stylish itu filler dari Paris, filler dari Eropa, di mana quality-nya itu bagus, quality-nya itu bisa dibilang top of the notch. Terusnya di Eropa sendiri kita top 3. Kita top 3 untuk market share. Market share-nya di Eropa kita top 3, di Paris sendiri kita bisa dibilang nomor 1, nomor 2. Leading ya? Leading, kita leading untuk di Paris, di negara asalnya. Untuk di Asia bisa dibilang kita juga sudah mulai menjajakan kaki, sudah taruh taringnya di situ, sudah mulai. Jadi untuk produk sendiri, quality sendiri, jangan takut. Nggak usah diragukan lagi. Nggak usah diragukan lagi. Dokter-dokter juga sudah banyak yang pakai. Jangan takut untuk tanya ke dokternya, ke kliniknya di mana aja. Kalau mereka mau lakukan filler, silakan tanya. Kalau mungkin ada websitenya yang orang yang bisa baca, ada website? Ada websitenya itu di vivacy.eu. IG, sosmed yang lain ada? Sosmednya itu untuk kita sendiri, kantor kita Fonda Medica Utama. IG-nya di Facebooknya juga sama. Terusnya kalau mau ngeliat produknya mungkin lebih jelasnya bisa langsung ke Stylish. Langsung Stylish. Teman-teman semua, itu tadi penjelasannya, semoga luar biasa ya. Semoga berbobot, semakin yakin. Ini berbobot banget. Semoga semakin yakin dan tidak ada keraguan lagi untuk memakai produk-produk dari Fonda ketika kalian semua berencana untuk
apa namanya ya mentreatment diri. Iya. Mentreatment diri. Yang kurang ganteng jadi ganteng. Nah, itu kita tuh. berangkat habis ini. Yang cantik lebih Semakin cantik ya. Itu. Biar Datang bisnisnya lancar. Harus edukasi biar laki-laki juga mau treatment. Yes. Men, lu mau treatment apa, men? Terutama tadi dong. Aku nunggu barang sebentar iya. lagi itu disuntik itu. Tapi nggak permanen loh, men. No problem, kan kita butuhnya juga ini. Setahun kemudian kecil lagi nanti. Aduh, jangan Kita bikin dong. permanen aja lah ya pokoknya. Sekali lagi yang udah mengklik video ini, menyaksikan The Manager, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga video ini kalau ini berkenan. Pak Timo, terima kasih ya. Terima kasih. Sebelum pergi ini ada kebiasaan di The Manager, setiap narasumber itu harus menandatangan di kaos The Manager. Wah, gila ini udah 1001. Iya, ini udah kaos ke 1011 lah gitu. Yang 1000-nya lagi disimpan kayak gitu. Silakan, saya pegangin. Ya. Keren loh. Tangannya aja ini bagus banget. Biasa di materai sih. Terima kasih banyak. Polisi ya. Pak Timo, siap. Thank you Bro Timo. Thank you. Semoga semakin sukses untuk Fondanya dan ditunggu produk yang terbarunya. Thank you. Semoga semuanya usernya semakin puas menggunakan produk dari Fonda. Amin. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu kembali di Manajer berikutnya. Sampai ketemu di The Manager.